Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sondex Service. Baik teman-teman, di hadapan kita sekarang sudah ada sebuah mesin handphone atau sebuah mainboard. Kebetulan ini adalah mainboard dari Poco F1 atau Poco F1 yang mengalami kerusakan, yaitu konektornya jebol atau konektornya rusak seperti ini ya. Bagian sisi bawah ini sudah terlepas, tapi untungnya tidak ada satupun pin yang ada di mainboard yang terkelupas, jadi masih utuh. Dan kita akan melakukan penggantian konektor. Kebetulan ini adalah konektor yang menghubungkan board bagian atas dan board bagian bawah, jadi bukan konektor LCD. Karena keluhannya adalah bagian loudspeaker atau bagian speaker deringnya suaranya pecah atau suaranya ngeprek. Jadi setelah kita inspeksi ternyata konektornya ini mengalami kerusakan atau jebol, dan saya sudah mempunyai konektor penggantinya, yaitu kita samakan dengan, kebetulan sama dengan konektor LCD Redmi Note 8. Ya, kita akan melakukan pelepasan terlebih dahulu. Kita beri timah yang sedikit lebih banyak supaya lebih gampang untuk melepaskan konektor yang rusak ya, dan juga untuk mengurangi tingkat leleh daripada plastik. Setelah terlepas, kita beri timah pasta pada kaki-kaki pada mainboardnya untuk menggantikan timah asli pada konektor ini ya. Karena timah asli dari handphone biasanya lebih keras, titik didihnya lebih tinggi. Namun jika kita berikan timah pasta, nanti akan lebih mudah meleleh timahnya, jadi mempercepat proses meleleh timah. Jadi tujuannya agar tidak terlalu panas kita melelehkan timahnya, supaya plastik pada konektor yang baru tadi tidak ikut meleleh. Dan juga saat pemasangan nanti pada timah yang pada konektor yang baru, kita beri flux sebanyak-banyaknya supaya untuk mengurangi panas secara langsung dari blower. Kita lelehkan terlebih dahulu timah pastanya dengan menggunakan blower dan juga dengan menggunakan solder. Nanti kita bantu dengan solder ya, seperti ini. Usahakan jangan sampai mengenai komponen-komponen kecil di sekeliling kaki konektor ya, karena nanti menghambat atau memperlambat proses pemasangan, karena kita harus membersihkan terlebih dahulu. Walaupun tetap bisa dibersihkan dengan solder wick, cuman diusahakan jangan sampai menempel supaya kita lebih cepat proses pengerjaannya. Ya, lalu kita bersihkan dengan cairan thinner atau isoprofil, dan kita kerik bagian-bagian yang tidak bisa dibersihkan. Lalu kita kasih cairan thinner atau isoprofil lagi. Kita pastikan tidak ada satupun kaki yang menempel dengan kaki-kaki di sampingnya atau saling menempel satu sama lain. Jika sudah, kita beri flak dan kita panasi lagi, lalu kita ratakan dengan solder lagi. Untuk panas blowernya kita kurangi setengah dari tadi ya, dari waktu kita pelepasan, karena ini sifatnya hanya untuk membantu solder saja supaya lebih mudah untuk meratakan timah pada kaki-kaki pin di mainboardnya. Setelah dirasa rata, lalu kita akan beri flak lagi dan kita pasang. Kita lanjut ke proses pemasangan dari konektor yang baru.
Oke, kita kasih flat pada seluruh bagian, jangan sampai ada yang tidak terkena. Kemudian kita akan pasang konektor yang baru, dan saat pemasangan nanti jangan lupa untuk konektor yang baru tetap juga kita oles dengan timah pasta pada bagian kaki-kakinya supaya lebih gampang menempel pada pin-pin mainboardnya, jadi lebih gampang untuk menyatu dan juga lebih kencang nanti saat waktu sudah menempel. Jadi tidak ada renggangan-renggangan yang harus kita koreksi lagi. Oke, kita oles dengan timah pasta terlebih dahulu ke seluruh kaki pada konektor yang baru sebelum kita pasang. Saat mengoles, jika timahnya membuat menempel kaki satu dengan lainnya atau saling menempel, tidak masalah ya. Nanti saat kita panasi itu akan memisah sendiri, asal tidak terlalu banyak saja. Yang penting tipis-tipis saja. Jika kakinya menyatu dengan kaki yang lain yang dioleskan dengan timah pasta, tidak masalah. Yang penting tidak terlalu banyak dan juga tidak masuk ke bagian dalam dari konektornya. Jadi kalau nanti ternyata kebanyakan dan juga masuk ke bagian dalam, harus kita bersihkan terlebih dahulu supaya nanti saat dipanaskan dia tidak menjadi timah sehingga sulit untuk dibersihkan. Diusahakan setipis mungkin, jangan sampai terlalu banyak. Jika terlalu banyak, kita hilangkan terlebih dahulu, kita kurangi. Kalau menempel kaki satu dengan yang lain tidak masalah, asalkan tipis-tipis saja. Nanti pasti akan terpisah sendiri saat kita panaskan. Oke, setelah dirasa cukup, langsung kita ke proses pemasangan. Jangan lupa kaki groundnya juga kita beri, kita olesi timah pastanya. Ya, kira-kira seperti ini. Setelah kita olesi, langsung kita pasang, dan jangan lupa nanti kita beri flux yang banyak supaya panas tidak langsung mengenai pada plastik konektor sehingga menjadi meleleh. Ya, kita koreksi dulu bagian dalam, jika ada yang masuk timah pastanya kita hilangkan terlebih dahulu. Oke, setelah dirasa bersih, langsung kita tempelkan ya. Dan ini saya tidak menggunakan mikroskop ya, karena saya tidak punya mikroskop. Tapi jangan khawatir, kita bisa menggunakan kamera handphone untuk bisa melihat lebih jelas daripada melihat dengan kasat mata saja. Kita bisa manfaatkan kamera handphone yang kita zoom, sembari kita videokan, kita zoom dan kita melihatnya pada kamera handphone karena lebih jelas daripada kita melihat dengan mata telanjang. Jadi untuk teman-teman yang belum memiliki mikroskop pada proses penggantian yang memerlukan koreksi sedetail ini, kalian bisa memanfaatkan kamera handphone kalian pada video, sekalian didokumentasikan dan sekalian untuk membantu penglihatan kita untuk mengoreksi titik-titik sekecil ini ya. Karena ini kalau dilihat dengan mata telanjang, kalau saya sih sudah tidak kelihatan ya, karena terlalu kecil.
Jadi kita manfaatkan kamera handphone jika kita belum memiliki mikroskop. Kita presisikan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah sepresisi mungkin sebelum benar-benar menempel. Ini panasnya jangan terlalu panas, tidak seperti waktu kita mengangkat pertama tadi ya. Kita kurangi karena timahnya sudah kita gantikan dengan timah pasta yang lebih gampang mencairnya. Jadi supaya tidak meleleh untuk konektornya, jadi nanti sempurna. Ya, dengan menggunakan kamera handphone pun kita bisa atau kita mampu untuk melakukan pemasangan komponen sekecil ini. Koreksinya sangat kecil, kaki-kakinya pun tidak terlihat dengan kasat mata ya. Ya, ini sudah terpasang dan sudah menempel dengan sempurna. Nanti kita akan lihat dengan kaca pembesar untuk kaki-kakinya ada yang saling menempel atau tidak, atau ada yang belum terkena timah atau tidak. Dan biasanya kalau saya memasang seperti ini juga jika menggunakan timah pasta itu pasti langsung sempurna ya, penempelannya, dan tidak ada kaki-kaki yang renggang satupun. Itu biasanya yang saya lakukan seperti itu. Lalu kita bersihkan fluk-fluknya dengan menggunakan cairan thinner atau isoprofil. Oke, kita zoom out dulu. Nah, inilah hasilnya seperti ini. Sudah presisi, tinggal kita cek kaki-kakinya ada yang saling menempel atau tidak. Kita dinginkan mesinnya sejenak. Dan ini setelah kita dinginkan, kita akan cek terlebih dahulu, kita inspeksi mulai dengan kita cek bagian pipet apakah terjadi short atau konslet setelah kita melakukan pemasangan konektor yang baru. Ini adalah konektor board atas ke board bawah. Jadi bukan konektor LCD ya, tapi persamaannya adalah konektor LCD Redmi Note 8. Kebetulan sama persis. Oke, kita cek pada pipet konektornya. Ini negatifnya dan ini positif, tidak ada pergerakan, berarti tidak ada short. Alhamdulillah. Lalu kita rakit lagi, kita pasang kameranya dan kita coba ke handphonenya langsung. Kemudian nanti kita akan coba bagaimana bunyi delingnya setelah kita ganti konektor. Ya, semoga memang karena konektornya yang jebol tadi saja dan bukan ada faktor yang lain. Karena deringnya, keluhannya deringnya ini suaranya pecah atau nyempreng. Dan setelah diinspeksi ternyata konektor yang menghubungkan board atas dan board bawah itu mengalami kerusakan atau jebol seperti yang kita lihat di awal video tadi. Dan kita coba langsung. Alhamdulillah, suaranya bening dan keras. Jadi bukan karena loudspeakernya yang rusak, tapi memang karena konektornya yang jebol. Entah kenapa ini bisa jebol seperti ini, mungkin terjatuh juga bisa, tapi kurang tahu juga, katanya tiba-tiba seperti ini ya. Bening ya, sudah tidak nyempreng lagi atau sudah tidak suara pecah lagi. Dan kita coba mikrofon dengan kita merekam. Kita lihat pada gelombangnya sudah ada gelombang, jadi suara dipastikan bisa masuk. Karena mikrofon berada di port bawah, jadi tetap harus kita coba karena berhubungan dengan konektor yang kita pasang tadi. Oke, mic sudah kita coba. Sekarang kita coba charging karena konektornya juga berada di port bawah.
dan berhubungan dengan konektor yang kita ganti tadi. Ya, pengecasan. Oke, masuk, mengisi daya dengan cepat, jadi sempurna, bisa masuk. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, seperti itu ya yang biasa saya lakukan untuk pemasangan konektor yang sangat kecil kaki-kakinya. Triknya yaitu kita menggunakan kamera untuk membantu penglihatan kita, karena dengan mata telanjang pasti tidak akan terlihat dan mungkin hasilnya nanti tidak sesempurna jika kita melihat dengan menggunakan bantuan. Jika belum mempunyai mikroskop, kalian bisa menggunakan trik seperti yang saya gunakan ini dengan kamera video di zoom. Kemudian untuk mengurangi lelehan pada plastik konektor, kita gunakan flux sebanyak-banyaknya pada saat pemasangan, dan juga untuk kaki-kakinya kita oleskan terlebih dahulu dengan timah pasta supaya lebih gampang menempel dan nempelnya pun sempurna. Oke, langsung kita tutup bagian back covernya. Kita cek bagian kamera kemasukan debu atau tidak. Setelah itu kita pasang back covernya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kita trik pemasangan konektor pada Poco F1 yang mengalami kerusakan, konektornya jebol dan keluhannya adalah suara deringnya pecah. Sudah kita lakukan dengan trik menggunakan kamera, dengan trik seadanya ya, ini sederhana, sudah kita lakukan dan handphonenya sudah normal kembali. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.